Halo, shalom. Sampai jumpa kembali kita di dalam acara ibadah hari ini, Minggu 19 April 2020. Pada jemaat yang saya kasihi dan setiap orang yang saya layani mendengarkan firman Tuhan ini, dan siapa aja yang mungkin mendengarkan firman Tuhan ini, saya percaya pada hari ini engkau akan diberkati Tuhan. Katakan amin. Engkau akan dikuatkan Tuhan, katakan amin. Sehingga kemuliaan Tuhan turun dalam kehidupan kita. Sebelum kita menikmati firman Tuhan, kita akan berdoa. Angkat kedua tanganmu, biar kita akan terima berkat Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Engkau bekerja bagi kami yang setiap telinga yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bagi hati yang tertaruh pada firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan memberikan anugerah dan kuasa Tuhan bekerja bagi kami. Kau jamah dan lawat setiap hati yang mendengarkan firman ini. Jamah Bapa, kalau ada di antara kami yang mendengarkan firman dalam keadaan lemah, Kau kuatkan. Kalau ada yang lagi dalam keadaan susah, Kau hiburkan. Kalau ada yang sakit, Kau sembuhkan. Kekuatan ilahi bersama dengan kami oleh karena kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan syukur makasih Tuhan. Haleluya. Semua yang percaya kita katakan amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan setiap pendengar yang mendengarkan firman Tuhan melalui media ini, pada hari ini firman Tuhan saya berikan judul tentang pemeliharaan Tuhan dan pembelajaran bagi umat Tuhan di saat-saat yang sukar. Wah, kita saudara pada hari ini memang mengalami sesuatu hal yang gak pernah mungkin kita rasakan sebelum ini. Inilah saat-saat yang sukar yang kita hadapi pada waktu-waktu sekarang ini. Karena akibat ada wabah, sehingga ada social distancing, sehingga ada yang namanya stay at home, sehingga kita tidak bisa bertemu. Hanya melalui media inilah kita bertemu. Tapi kita percaya dalam situasi apapun, kita yakin dan percaya Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Katakan amin. Saya melihat keadaan sekarang ini, saya gambarkan seperti teringat pada perjalanan bangsa Israel yang waktu keluar dari tanah Mesir. Mereka sudah keluar, tapi mereka saudara untuk masuk ke dalam tanah perjanjian yang disediakan oleh Tuhan, mereka bukan berjalan di dalam jalan yang enak, tapi melalui padang gurun pasir. Bisa bayangkan pada gurun pasir itu, waktu malam hari itu dingin sekali. Pada waktu siang hari panas sekali. Bisa bayangkan saudara, lebih kurang mungkin 600.000 orang, mungkin nggak dihitung anak-anak. Mereka berjalan di padang gurun yang panas sekali itu. Tapi saya melihat saudara, walaupun mereka berjalan lebih kurang 40 tahun berjalan di padang gurun, tapi pemeliharaan Tuhan itu luar biasa bagi mereka umat pilihan Tuhan. Dari sini mau kita lihat dalam situasi yang terburuk sekalipun Tuhan memperhatikan umatnya. Tuhan memperdulikan umat pilihannya. Saya percaya saya dan saudara ada umat pilihan Tuhan. Katakan amin. Serba berat pun kesukaran yang kita hadapi sekarang ini,
Saya percaya Allah yang mereka sembah, yaitu Allah Yahweh, adalah yang kita kenal sama dengan Allah yang kita kenal di dalam nama anaknya, Yesus Kristus. Dia Allah yang tidak pernah berubah. Dia Tuhan yang tetap sama. Dia adalah Yesus yang tetap sama, baik kemarin, di Alfa, baik hari ini, dan sampai selama-lama, sampai Omega. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Oleh karena itu saudara, kita yakin dan percaya pasti ada pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita di saat-saat yang sukar sekalipun juga. Saya membaca di dalam Ulangan 8 ayat 4. Tuhan katakan begini, pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Bisa bayangkan saudara, pakaian mereka nggak pernah buruk. Di situ nggak ada soal lain, nggak ada mall ganti-ganti baju. Tapi baju mereka tetap baru terus. Saya pun tidak mengerti kapan mereka bisa mencuci pakaian. Nggak ada air di padang gurun. Paling sekali-sekali saudara mereka menjumpainya. Kaki mereka nggak pernah bengkak selama 40 tahun. Mereka berjalan di padang gurun pasir yang begitu panas. Saya nggak mengerti sepatu apa yang mereka pakai waktu itu. Mungkin lebih hebat dari sepatu buatan luar negeri yang bermerek sekarang ini. Kalau kita pakai, saudara, sepatu yang bermerek yang luar biasa, pasti hancur juga, kaki kita bengkak. Tapi mereka tidak. Sebegitu hebatnya perhatian dan pemeliharaan Tuhan, sampai pakaian dan sepatunya pun Tuhan perhatikan. Bahkan kesehatannya juga Tuhan perhatikan. Saudara, di sana nggak ada jual roti, tapi ada roti dari sorga yang turun. Saya yakin rotinya itu adalah roti yang penuh dengan gizi, yaitu roti mana. Mereka ambil tiap subuh sebelum matahari terbit, dan mereka memasaknya. Tuhan katakan harus untuk cukup sehari itu, nggak boleh timbul, nanti busuk. Begitu artinya agar mereka mengerti perhatian Tuhan itu hari demi hari. Firman Tuhan katakan, biarlah kecemasanmu cukup sehari aja. Serahkan sama Tuhan, Tuhan perhatikan kehidupan kita hari lepas hari. Mereka di padang gurun pasti haus. Tapi bawa mereka saudara. Tuhan pimpin mereka ke tempat mata-mata air di Elim. Kalau mereka udah benar-benar kekurangan air haus sekali, tongkat Musa memukul itu batu karang dan keluar air bergalon-galon. Gak perlu saudara kita pakai beli galon aqua. Mereka butuh daging, Tuhan kirimkan burung puyuh. Artinya Tuhan perhatikan kebutuhan mereka. Biarlah pada hari kita tetap percaya dan punya pengharapan atau dalam keadaan sulit dan sukar. Saya yakin pemeliharaan Tuhan terjadi dalam kehidupan. Saya jadi teringat waktu kami pernah mulai pelayanan di pinggiran kota. Mayoritas daerah itu adalah saudara kita seberang. Saya nggak tahu siapa yang mau saya layani. Di situ ada rumah doa, di situ ada rehabilitasi. Di rehabilitasi ada orang buka itu orang-orang stres, gila. Orang itulah menjadi jemaat saya yang pertama. Tanpa persembahan. Tapi pemeliharaan Tuhan terjadi bagi kami. Kami nggak pernah kekurangan berkat Tuhan.
kemurahan Tuhan turun dalam kehidupan kami. Kami tetap sehat, jarang sakit, anak-anak saya bisa sekolah, bisa kuliah, lulus, S1, S2. Karena begitu hebatnya pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Saudara, saya percaya kalau kita sungguh-sungguh di dalam hal-hal yang sulit sekalipun, Tuhan pasti bekerja bagi kita. Katakan amin. Inilah umat pilihan Tuhan. Justru dalam masalah yang paling sukar sekalipun, disitulah perhatian Tuhan makin nyata dalam kehidupan orang percaya. Yeremia 17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Di dalam ayat 8 dikatakan, ia sepamba pohon yang ditanam di tepi aliran air, dan masa kering sekalipun mereka masih tetap berbuah. Karena apa? Ada Tuhan di balik hal ini. Oleh karena itu saudara, jangan khawatir tentang hidupmu dalam masa-masa yang sukar. Yehova Jireh, Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan, keperluan kita. Dan pada hari ini ada beberapa pembelajaran bagi kita. Kenapa begitu pemeliharaan Tuhan luar biasa bagi umat Tuhan pada bangsa Israel? Yang pertama, di padang gurun mereka membangun yang namanya kemah suci, itulah tabernakel. Disitulah mereka beribadah. Ada mezbah korban bakaran, kolam pembasuhan, kaki dia, meja roti pertunjukan, mezbah dupa, penyembahan, ada tabut Allah di ruang suci. Ada dua mezbah, mezbah korban bakaran dan mezbah dupa penyembahan. Kalau ada pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita, di dalam keadaan yang sukar, bangunlah mezbahmu kepada Tuhan. Doamu, penyembahanmu kepada Tuhan. Imam-imam pada waktu itu masuk dalam ruang suci, menyalakan itu kaki dia. Itu gambaran roh Allah yang bekerja bagi setiap orang percaya sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dilahirkan kembali. Ada roh Tuhan, nyalakanlah itu. Melalui mezbah, melalui penyembahanmu kepada Tuhan. Artinya, di saat-saat yang sukar, setiap hari kita mengadakan ibadah kepada Tuhan. Saya yakin orang yang beribadah kepada Tuhan, Tuhan akan pelihara hidupnya. Dalam Mazmur 34 dikatakan, singa-singa muda merana kelaparan, tapi orang yang berharap pada Tuhan, yang takut akan Tuhan, tidak pernah kekurangan sesuatu pun yang baik. Inilah saatnya kita bangun mezbah di rumah-rumah kita, sehingga kemuliaan Tuhan diturunkan. Waktu tabut Allah dibawa ke rumah Obed-Edom 3 bulan, seisi rumahnya diberkati oleh Tuhan karena ada hadirat Tuhan. Di dalam kemah suci ada tabut Allah, itu gambarkan hadirat Tuhan. Biar pada hari ini dimanapun engkau berada, biar hadirat Tuhan kau turunkan dalam rumahmu, sehingga dalam situasi yang sukar sekalipun engkau masih diberkati oleh Tuhan. Inilah yang membuat perbedaan antara orang benar dengan orang fasik, antara orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Hal yang kedua, kenapa begitu hebat pemeliharaan Tuhan? Inilah pembelajaran kita. Selain ada kemah suci,
mereka taat dituntun oleh tiang awan, tiang api. Saudara tahu, mereka harus perhatikan itu tiang awan. Kalau pada malam hari berubah jadi tiang api menerangi mereka. Tiang awan inilah yang menundungi mereka. Sehingga walaupun ada panas terik matahari, ada perlindungan Tuhan bagi mereka. Dalam panas terik pencobaan pun ada perlindungan Tuhan bagi setiap umat pilihan Tuhan. Dan mereka harus perhatikan kapan itu beranjak tiang awan kalau siang hari. Kapan itu beranjak tiang api itu pada malam hari. Jadi mereka tetap perhatikan. Itu tanpa kode, tapi mereka harus lihat kalau beranjak mereka berangkat cepat-cepat mengikuti arah tiang awan dan tiang api itu. Saudara, apa artinya ini? Tiang awan gambaran daripada Roh Kudus. Tiang api gambaran firman Tuhan. Firman dan Roh Allah itu harus bekerja sama. Mazmur 19 ayat 105 dikatakan, firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalan. Inilah yang mereka perhatikan setiap hari. Inilah yang harus kita perhatikan setiap hari. Artinya apa? Engkau harus tetap dituntun oleh firman Tuhan yang menerangi hidupmu di dalam keadaan kesukaran, kegelapan sekalipun juga. Engkau harus dituntun oleh Roh Kudus. Engkau harus melihat tuntunan Roh Kudus, kapan dia beranjak, kapan tidak. Waktu-waktu saya hari-hari ini mungkin sampai 7-10 kali, kadang Roh Kudus suruh berdoa. Kadang waktu malam hari berdoa. Sehingga saya melihat tuntunan Tuhan. Apa yang akan terjadi, Tuhan akan beritahukan kepada kita. Berarti kita mendengarkan aba-aba daripada Roh Tuhan. Ada berita kedatangan Tuhan sudah dekat. Saya percaya itu. Tapi waktu timingnya kita tahu. Tapi yang utama kita berjaga-jaga. Melihat tentang gerakan Roh Kudus, Roh Allah di dalam diri kita. Orang percaya ada Roh Allah di dalam dirinya. Itulah jadi pemimpin kita. Semua orang yang dipimpin Roh Allah disebut anak-anak Allah. Inilah yang membuat mereka terpelihara sempurna di padang gurun yang sukar sekalipun juga. Kita belum mengalami sesukar, sesulit. Medan perjalanan mereka itu sungguh sadis sekali. Tapi ada tuntunan Roh Allah di dalam kehidupan mereka. Kalau ada Roh Tuhan bekerja di dalam diri kita. Kalau kita mengikuti tuntunan Roh Allah dalam diri kita, pasti bahaya mara bahaya pun tidak akan kena kepada kita. Saudara, segala sesuatu tanya Roh Kudus. Kita peka mendengarkan Roh Kudus. Hal yang ketiga, selain mereka dipimpin oleh Roh Kudus, mereka beribadah. Yang tidak kalah pentingnya, mereka dipimpin oleh seorang hamba Tuhan yang luar biasa, yaitu Musa. Sepanjang mereka mentaati apa yang dikatakan oleh Musa, hukum-hukum yang dikatakan Musa, mereka diberkati. Musa adalah seorang hamba Tuhan yang pernah bertemu muka dengan Tuhan. Dia melihat hukum-hukum Tuhan yang harus diberikan kepada umat Tuhan pada waktu itu. Sepanjang mereka mentaati kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Musa, terpeliharalah kehidupan mereka, diberkatilah mereka, disembuhkanlah sakit penyakit mereka. Tetapi di saat mereka memberontak kepada Musa, Tuhan menghalau mereka. Saudara, perlu pemimpin rohani yang mengajari engkau. Pada akhir zaman,
Tuhan akan bagi kepemimpin rohani sekali bermusa mungkin, yang bisa mengadakan tanda-tanda mujizat yang luar biasa. Melalui tongkat Musa lah, mengadakan mujizat. Air laut terbelah dua. Melalui tongkat Musa lah yang mengubahkan air pahit menjadi air yang manis. Melalui tongkat Musa lah yang mengeluarkan air dari batu karang. Amsal 11 ayat 14. Kalau tidak ada pemimpin, jatuhlah bangsa ini. Saya percaya Tuhan akan bangkitkan pemimpin rohani yang luar biasa, yang memiliki hati seorang bapa. Pada akhir zaman akan dibangkitkan pemimpin yang punya pelayanan kerasulan dan punya pelayanan kenabian. Inilah apostolik dan profetik. Inilah yang menuntun umat Tuhan untuk masuk kepada tanah perjanjian, suatu negeri yang berlimpah susu madu dalamnya, yang bisa mengadakan tanda-tanda mujizat, yang memberikan hukum-hukum Tuhan yang benar. Di mana ada firman Tuhan yang benar, harus ditunjukkan dengan kuasa-kuasa tanda-tanda mujizat yang luar biasa. Saya merindukan itu sebagai seorang hamba Tuhan, agar mujizat yang luar biasa dinyatakan. Sebelum Yesus datang, saudara, Tuhan akan kirimkan dua saksi dalam kitab Malaikat, yaitu Musa dan Elia. Saudara bisa baca dalam Malaikat. Ini dua tokoh hamba Tuhan yang luar biasa. Elia bisa menurunkan api. Apa yang dikatakan terjadi. Dia stop, jangan hujan 3,5 tahun, terjadi. Itu doa yang luar biasa. Saya yakin pada masa-masa sekarang ini akan Tuhan bangkitkan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, sekali Musa dan Elia. Saudara, 3 hal ini menjadi pembelajaran bagi kita dalam keadaan sekian. Makanya tetap saudara ada pemimpin rohani, tetap taat, tetap mendengarkannya, agar kita dipelihara oleh Tuhan. Inilah pembelajaran yang kita dapatkan. Dan pernah mereka di padang gurun itu ada ular tedung. Waktu itu mereka katakan, aku sudah muak makan mana ini. Mereka bersungut-sungut sehingga Tuhan turunkan ular tedung. Dan ular tedung ini apabila menggigit, dia akan mati. Saudara, dalam masa-masa asing sukar, jangan engkau bersungut-sungut. Tapi Tuhan katakan berita pada Musa, kalau saya baca di dalam kitab Bilangan 21 ayat yang ke-9 dikatakan begini. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Virus corona ini menjadi ancaman bagi kita. Ini seperti ada roh kematian yang dibawanya. Sekarang sudah berusaha kita untuk makan ini. Ya, di apotek sekarang vitamin sudah habis semuanya. Katakan minum air lemon, minum vitamin, semua bagus untuk apakan antibody. Kita kemana-mana pakai sarung tangan, cuci tangan, pakai masker, itu bagus. Tapi kita belajar
Alkitab firman Tuhan masih penuh kuasa sampai sekarang ini. Tuhan katakan bagi orang yang melihat ular tembaga yang dibuat oleh Musa, di tiang itu, mereka nggak bisa dipagut ular itu dan mereka hidup. Apa tiang itu? Yang ada ular tembaga. Itu lambang Yesus yang sudah menghancurkan kekuatan musuh di kayu salib. Itulah yang kau lihat. Apa yang Yesus lihat di kayu salib yang baru kita rayakan, itulah yang kau lihat. Tuhan katakan sudah selesai yang kau lihat. Engkau lihat tercurah darahnya untuk nebus hidup. Itu aja yang kau lihat. Pasti engkau akan hidup. Itulah perlindungan Tuhan. Tuhan siapkan itu agar mereka yang melihat tiang yang ada ular tembaga. Tembaga itu lambang hukuman. Mereka hidup. Itu lambang Yesus yang sudah menghancurkan musuh di kayu salib. Itulah yang kau lihat. Setan tahu, kematian itu tahu. Yesus mati agar kau tidak mati. Sebelum waktunya Tuhan panggil engkau. Pada saudara, pandangan imanmu kepada salib Yesus agar engkau hidup. Katakan amin. Oleh karena itu saudara, pada hari ini kita percaya pemeliharaan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Filipi 4 ayat 19, Allahku akan mencukupi kebutuhan roh kekayaannya dalam Kristus Yesus. Tapi pembelajaran ini menjadi pelajaran bagi kita di saat-saat yang sukar. Yang terakhir, apa pembelajaran bagi kita? Di dalam Ulangan 8, mungkin saat sekarang ini kita mengalami, pasti ekonomi kita akan berkurang. Ada orang bilang sekarang banyak uang keluar rumah masuk, enggak, ya berkurang. Ya, tapi ada orang bilang, aku dulu renungkan kapan aku kaya, hidupku makan tidur. Ini pun sebelum kaya sudah digenapi makan tidur. Ya, ada banyak. Tapi pada umumnya pasti keadaan ekonomi kita pasti berkurang. Sebagian mungkin. Kalaupun itu terjadi bagi kita, Ulangan 8 ayat 3 dikatakan begini. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan berikan engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pembelajaran terakhir bagi kita dalam masa yang sukar. Mungkin ekonomi kita sukar. Mungkin kebutuhan pokokmu, makananmu, sembakomu sukar. Ada maksud Tuhan agar kau beralih pandangan bukan kebutuhan jasmani tapi kebutuhan rohani. Bahwa manusia hidup bukan dari makan jasmani tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Biarlah di saat-saat yang sukar ini menjadi pelajaran bagi kita agar kau punya waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Kalau tadinya kita 3 kali sehari bisa makan, kenapa kita lakukan juga di saat-saat kita stay at home 3 kali sehari? Saya yakin firman Tuhan ini punya kuasa. Urapan Tuhan bekerja melalui kebenaran firman Tuhan ini. Saya yakin dikala kau penuh firman Tuhan, aku juga dipenuhkan kebutuhan jasmanimu. Banyak caranya Tuhan. Elia dalam keadaan kesukaran, di dalam kelaparan, ada burung gagak yang mengantarkannya. Apapun bisa Tuhan lakukan, apapun bisa Tuhan berbuat. Mari saudara, pada hari ini kebenaran firman Tuhan ini membuat kita mengerti apa maksud rencana Tuhan di dalam keadaan sukar dan sulit ini. Dan saya yakin dan percaya, biarlah engkau dikuatkan bagi orang yang mendengarkan firman Tuhan ini, bagi jemaat yang saya kasih, bagi orang yang saya layani,
Biar kekuatan ini menyertai-Mu, sehingga Kau kuat kembali. Anugerah Tuhan menyertai dalam kehidupan kita. Yang memikirkan masa depan kita adalah Tuhan. Ya, Tuhan sudah mengasuransikan kehidupan kita. Dan saya percaya kekuatan ilahi akan bersama dengan kita. Saya yakin pemeliharaan Tuhan bersama dengan kita pada hari ini. Tapi di balik itu kita belajar di dalam hal yang sukar sekalipun. Saya percaya situasi apapun yang kita hadapi, kita tetap di dalam berkat-Nya Tuhan. Amin. Kita berdoa. Mari arahkan tanganmu kepada Tuhan. Mungkin engkau merasa resah saat sekarang ini. Engkau tidak dapat apa-apa. Mungkin pekerjaanmu kau kena PHK. Mungkin apapun juga. Tapi kau pada hari kau lihat Tuhan yang sanggup mencukupi segala kebutuhanmu. Mungkin kau susah. Roh Tuhan ada di bersama dengan engkau. Pada hari ini engkau punya beban, arahkan tanganmu kepada Tuhan. Saya mau berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik di kerajaan surga, dalam nama Yesus, kami tahu di dalam saat yang sulit sukar kami merasa beban, kesulitan di dalam hal ekonomi, dalam hal apapun juga. Pada hari Engkau yang bekerja, sebagaimana Kau pelihara umat Tuhan, Kau pelihara umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini. Hamba percaya Tuhan yang hidup bekerja bagi mereka. Kemurahan Tuhan menyertai mereka. Anugerah Tuhan bersama dengan mereka. Kau jamah mereka. Kau lawat mereka. Yang terbeban, Kau bebaskan pada hari ini. Yang takut, Kau lepaskan pada hari ini. Yang pikiran yang negatif, yang terintimidasi, Kau lepaskan pada hari ini. Di dalam nama Yesus, kekuatan ilahi, berkat Tuhan menyertai kami pada hari ini. Hamba berdoa, kemurahan Tuhan bersama dengan kami pada hari ini. Syukur Tuhan. Haleluya. Katakan amin. Saya percaya kemurahan Tuhan menyertai kita semuanya. Dan berkat-berkat berlimpah ada dalam dirimu. Kau yang sakit, biar engkau sembuh dalam nama Yesus. Kemuliaan Tuhan bersama dengan engkau pada hari ini. Anugerah Tuhan bersama dengan kita pada hari ini. Emmanuel, Tuhan bersama dengan kita. Katakan haleluya. Amin.